Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subagio Heri, NPM 17106310707179 dari kelas PJKR 7F. Di sini saya akan presentasi mengenai event organizer. Mari kita simak videonya. Event organizer atau I.O. merupakan suatu jenis usaha jasa yang banyak diminati oleh berbagai kalangan karena kemudahan dalam memulai usaha ini dan juga bisa dilakukan untuk memenuhi beragam kebutuhan dari berbagai industri. Oke, selanjutnya ada cara kerja event organizer. Yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua ada teknik acara, yang ketiga menyusun anggaran, yang keempat pembagian tugas, yang kelima pendanaan, keenam persiapan, dan yang terakhir ada pelaksanaan. Selanjutnya ada perumusan masalah. Pada tahapan ini adalah yang paling krusial karena nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang diperlukan, teknis pelaksana acara, menentukan sumber pendanaan, penentuan lokasi, berapa banyak SDM yang diperlukan, hingga kepada berapa besarnya keuntungan yang dihasilkan. Perlu dicatat, tidak selamanya ide unik itu bisa dengan mudah terwujud dan terlaksana. Jadi pada tahap ini Anda jangan hanya berkutat pada seberapa uniknya acara yang akan Anda buat, tetapi pastikan juga bahwa acara tersebut akan dapat terlaksana dan menarik di mata calon audiens, partisipan, dan para sponsor. Nah, di sini saya mengambil contoh yang nyata adalah pada kasus kegagalan event Fire Festival beberapa waktu yang lalu, yang mana mereka memiliki konsep suatu pesta mewah di pinggir pantai di Kepulauan Bahama, tapi tidak memperhitungkan kesulitan akomodasi, transportasi, dan juga logistik yang perlu dipersiapkan, dan akhirnya berujung kepada kegagalan. Nah, jadi hal-hal sekecil apapun atau sebesar apa harus kita pikirkan matang-matang dari awal supaya konsepan pesta kita atau event kita tidak berujung kegagalan. Selanjutnya ada teknik acara. Tahapan kedua dalam kerja event organizer adalah perumusan teknik acara dari konsep yang sudah dibuat, yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dari konsep tersebut sudah terpenuhi. Bagian yang satu ini sangat erat kaitannya dengan pengalaman yang Anda miliki dan tentunya sangat krusial karena apabila satu hal yang terlewat di bagian ini, maka akan dapat berdampak buruk pada saat pelaksanaan acara. Kita ambil contoh, misalnya Anda memiliki konsep membuat konser musik di tengah danau. Berarti Anda harus memikirkan bagaimana membangun panggungnya, transportasi para kru, dan mengisi acara ke panggung tersebut. Bagaimana kelistrikannya, pencahayaannya, jam berapa, dan di mana acara akan dilaksanakan. Dan juga bagaimana memastikan suara yang dihasilkan tetap berkualitas dengan baik. Bayangkan, apabila Anda salah dalam mengatur kelistrikannya dan ada kabel yang bersinggungan dengan air danau dan akhirnya malah berujung pada terjadinya korslet atau kerusakan alat dan bahkan membahayakan jiwa pengisi acara. Nah, di tahapan ini kita itu benar-benar dituntut untuk memikirkan situasi kondisi di tempat kita. Dan juga ketika kita mempunyai masalah atau sesuatu yang mengancam acara kita gagal, maka jangan dilakukan. Sebaiknya kita harus memikirkan terlebih dahulu dengan matang-matang, baru kita ketika ada masalah sedikit harus ada jalan keluarnya, seperti itu. Oke, dan selanjutnya ada menyusun anggaran. Setelah konsep dan teknis pelaksanaan acara sudah disusun dengan matang, tahapan selanjutnya adalah menyusun anggaran dari event yang akan diselenggarakan tersebut, sehingga akan dapat terlihat berapa besaran biaya yang diperlukan. Anggaran ini nantinya akan dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok anggaran dan pengeluaran. Saya akan memberikan contoh anggaran dan pengeluaran yang pada umumnya. Yang pertama, administrasi dan surat menyurat. Selanjutnya, perlengkapan dan dekorasi. Terus ada panggung pencahayaan dan sound system. Setelah itu pengisi acara. Terus SDM tambahan, konsumsi, akomodasi dan transportasi,
publikasi dan promosi, sewa lokasi, dan yang terakhir ada kebutuhan acara. Tentunya kelompok anggaran yang saya berikan hanyalah contoh umum saya, dan pada kenyataannya akan sangat tergantung pada jenis acara yang akan Anda selenggarakan. Tapi intinya pada saat menyusun anggaran kegiatan, sebaiknya Anda membaginya ke dalam kelompok-kelompok seperti yang telah tadi saya contohkan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah Anda dalam memfokuskan apa saja yang diperlukan dalam acara tersebut, dan juga akan memudahkan Anda dalam memonitor, menambah, atau mengurangi kebutuhan yang sudah atau belum tercatat. Seperti itu. Dan selanjutnya ada pembagian tugas. Tahapan yang satu ini tidak umum ditemukan pada event organizer besar yang sudah memiliki divisi masing-masing, tetapi akan sangat sering terjadi pada Anda yang baru memulai atau Anda yang membentuk tim kepanitiaan. Umumnya pada event organizer yang baru memulai, tim inti hanyalah terdiri dari beberapa orang saja, dan pada tahap ini Anda dan rekan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk kebutuhan yang mana. Nah, di tahapan pembagian tugas saya akan memberikan contoh. Misalnya si A, B, dan C membentuk suatu event organizer dan mereka ingin mengadakan turnamen sepak bola. Dan di tahapan ini mereka mulai membagi tugas yang mana si A akan bertanggung jawab terhadap negosiasi dengan pihak pemilik lokasi yang akan dilaksanakan. Si B bertanggung jawab dalam promosi dan publikasi dari turnamen tersebut, dan si C mengurus pendanaan dan sponsorship, sementara si D akan mengurus perlengkapan dan SDM yang dibutuhkan seperti bola dan wasit. Nah, jadi di pembagian tugas itu kita harus memilih seseorang atau kepanitiaan yang telah mengalami, yang sudah mengalami pengalaman banyak dari acara-acara sebelumnya. Maka dari itu ketika kita mencari kepanitiaannya, kita harus melihat dulu karakteristik seseorang tersebut. Mungkin jika kita belum pernah mengisi acara ataupun menjadi panitia acara, kita harus belajar dulu dari acara-acara yang kecil terlebih dahulu, lalu kita bisa meronjak ke acara yang besar dengan kita memegang jabatan yang lebih tinggi, misalnya menjadi ketua pelaksana atau menjadi ketua panitia. Itu keren banget. Selanjutnya ada pendanaan. Setelah anggaran disusun dan pembagian tugas telah dilakukan, maka tahapan selanjutnya dalam cara kerja event organizer adalah menentukan sumber pendanaan untuk acara tersebut. Pendanaan ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan dana pribadi Anda dan rekan-rekan Anda, mencari dana dari para calon donatur yang diperkirakan tertarik untuk mendanai, dan atau menjalin kerjasama sponsorship dengan perusahaan atau organisasi yang sekiranya akan tertarik pada event tersebut. Setelah anggaran disusun, tentunya bakal ada pendanaan. Jadi di dalam tahapan ini biasanya event organizer akan membuat daftar calon pendana apabila menargetkan donatur dan juga sponsorship yang akan disesuaikan dengan jenis serta acara. Karena biasanya calon sponsor akan enggan membiayai suatu event yang tidak sesuai dengan produk jasa atau merek yang mereka usung. Nah, jadi kita ambil contoh acara event futsal sekabupaten tingkatan SMK sederajat. Nah, contohnya kita bisa mengambil daftaran pendanaan seperti biaya pendaftaran, itu kita bisa ambil. Contoh selanjutnya ada tiket, bisa sama parkiran. Kalau tidak diambil sama Karang Taruna, seperti itu. Terus sponsorship bisa ketika ada sponsorship minuman atau yang lain yang tidak berarah lawanan dengan tema kita, bisa dilakukan dan juga bisa dicoba. Seperti itu. Dan selanjutnya ada persiapan. Biasanya tahapan ini akan dimulai dengan menyusun timeline dalam bentuk Gantt chart pada Excel.
di mana I.O. akan memberi deadline pada setiap hal yang mereka persiapkan, mulai dari mencari vendor, sponsor, dan lain sebagainya. Pada timeline tersebut, umumnya para event organizer akan merincikan setiap pekerjaan yang harus mereka lakukan sebelum berjalan acara tersebut. Dan umumnya akan ada banyak hal yang perlu dibuat di sini. Selanjutnya, I.O. akan mengerahkan timnya untuk mulai bergerak dan membuka negosiasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengelola lokasi, vendor perlengkapan, panggung, sound system, pencahayaan, dan juga mulai bergerak untuk menghubungi para calon donatur dan sponsor. Pada bagian ini yang tersulit terutama apabila I.O. tersebut hanya mengandalkan dana dari donatur dan sponsor, karena mereka harus bisa menegosiasikan acara mereka dan membuatnya terlihat menarik di mata calon pendana. Nah, jadi untuk tahapan persiapan itu kita harus mempertanyakan kepada kepanitiaan yang lainnya. Contohnya kita mempertanyakan apa saja yang kurang untuk peralatan besok, ataupun apakah ada yang kurang untuk acara besok, supaya persiapan atau bisa disebut juga gladi bersih, gladi terakhir untuk kita mempersiapkan acaranya besok. Misalnya kayak cek sound system, pencahayaannya yang tadi ada di PowerPoint, terus seperti panggungnya, kelistrikannya bagaimana. Nah, setelah itu kita harus membuat merincikan pendanaan pengeluaran kita pas atau ada ukurannya atau tidak. Nah, sebelum karena di dalam pendanaan itu sangat krusial, karena apabila kita tidak cukup untuk biaya pendanaan, itu sangat fatal, dan seharusnya kita mempunyai planning kedua untuk mengenai pendanaan tersebut. Jadi jangan mengandalkan yang tadi saya sebut, jangan mengandalkan biaya dari para donatur ataupun sponsorship. Jadi harus mempunyai target-target pendanaan yang bisa membuat menutupi acara atau buat bisa cukup acara kita. Seperti itu. Yang terakhir ada pelaksanaan. Tahapan terakhir dari cara kerja event organizer adalah pada pelaksanaan acara itu sendiri alias hari H, yang bukan berarti pekerjaan dari I.O. telah selesai, karena justru di tahap inilah tim mereka harus mampu menangani situasi yang terjadi di lapangan. Nah, yang terakhir ada tahapan pelaksanaan. Banyak sekali hal yang bisa melesat apabila I.O. tidak siap dan teliti, seperti waktu pengadaan acara yang mundur, pengisi acara terlambat hadir, konsumsi untuk panitia dan pengunjung atau peserta tidak terpenuhi, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, lokasi tidak memadai, dan lain sebagainya. Kesigapan dari I.O., terutama mereka yang berperan sebagai penanggung jawab kegiatan, sangatlah diperlukan, sehingga bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tidak membuang waktu atau melakukan kesalahan yang fatal. Nah, di sini kita emang dituntut harus memiliki kepanitiaan yang sangat berpengalaman, karena meskipun ada hambatan atau kekurangan di acara kita, jadi si kepanitiaan yang memegang sesuatu jabatan yang sangat penting itu bisa berpikir dengan cepat solusi yang akan melancarkan acara kita. Seperti itu. Nah, jadi pada kesimpulan video ini adalah menjalani usaha event organizer itu memang menyenangkan, namun memerlukan banyak keterampilan, terutama dalam merancang, mengarahkan, mengelola, dan mengeksekusi rencana atau konsep yang telah dibuat. Semakin tinggi jam terbang dari suatu event organizer, maka akan semakin mudah dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang mungkin terjadi pada saat mempersiapkan acara ataupun pada saat pelaksanaannya. Untuk Anda yang tertarik memulai usaha event organizer ini, kami sarankan untuk mulai mengasah ilmu bisnis, manajemen, dan juga menambah pengalaman terlebih dahulu dengan mencoba bergabung dengan I.O. yang sudah ada, atau bergabung dengan tim kepanitiaan suatu acara
sehingga pengetahuan Anda akan semakin bertambah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya